Bapak Ibu sekalian semua yang saya hormati, mengapa kita berkumpul di GOR hari ini? Mengapa kita berkumpul di sini? Kenapa? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Untuk perubahan. Tunjukkan angka 1, tunjukkan ke atas sambil teriakan kata perubahan. Nomornya berapa? Nomornya berapa? Yang keras. Namanya siapa? Wakilnya. Singkatannya. Insya Allah Kuningan makin maju. Insya Allah Indonesia adil makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan lain yang lebih banyak kami ucapkan hari ini selain rasa syukur Allah Subhanahu wa taala diizinkan kembali berwudu dengan air Kuningan, diizinkan kembali bersujud di tanah Kuningan, kembali ke kampung halaman untuk berjuang menjemput takdir untuk Indonesia masa depan. Alhamdulillah, tadi malam saya tiba kembali di Kuningan, tiba di tanah di mana dilahirkan, di mana pertama kali merasakan, menitikkan kaki pertama kali di tanah ini. Dan hari ini dalam sebuah perjuangan membawa amanah untuk Indonesia yang adil makmur bagi semua, maka kami tiba kembali di Kuningan untuk bersama-sama melaporkan kepada saudara-saudara sekampung halaman, insya Allah dari Kuningan untuk Indonesia, dari Kuningan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Dan kehangatan persaudaraan tak pernah luntur. Sejak dari tadi malam sampai dengan sekarang, ketika kita berjumpa, ini bukan sekedar mata kita bertatap, bukan sekedar telinga kita mendengar, bukan sekedar lisan kita mengungkapkan, tapi hati kita bersatu, hati kita bersenyawa. Kita sama-sama ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih makmur, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua. Dan alhamdulillah, perjalanan sejak semalam hingga hari ini semuanya penuh dengan suasana persaudaraan yang luar biasa. Insya Allah ini pertanda bahwa kehangatan persaudaraan di Kuningan menjadi kehangatan persaudaraan seluruh Indonesia. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, kami datang tidak sendirian. Kami datang, ini banyak rombongannya di sini. Kalau boleh saya minta yang rombongan yang di depan tolong berdiri ke atas kita. Depan berdiri. Putar balik biar lihat semuanya. Ini saya nyebut pertama, paling kiri, kanan Bapak Ibu, mantan Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan, dan Ibu Neti, istri Pak Aher. Ketua DPP Nasdem, Bapak Saan Mustafa di sampingnya. Kemudian Ketua DPP PKB Jabar, Bapak Saiful Huda di paling kanan. Kemudian di sini juga ada nih tim Kuningan nih. Kang Tatang lengkap nih, Kang Atang, Kang Ade, tepuk tangan semua buat tim Kuningan nih, tepuk tangan. Sudah ada semuanya. Lalu di sebelah kiri, nah ini ada Kiai Maman, Kang Maman yang Menuham. Kemudian Ibu Rina As-Saadah.
Gurna Sadari PKB, datangnya di sini ya. Kemudian Faradiba Nasdem nomor 1 nih. Lalu Pak Yanuar. Saya belum bicara banyak ya Pak Yanuar, motivasi. Lalu Pak Irwin Pak Uda, tepuk tangan untuk beliau. Ini juga ada Pak Henry dari Bandung, boleh tepuk tangan. Bang Renaldi dari APindo, Asosiasi Pengusaha Pedagang Pasar Indonesia. Dan terakhir, tapi bukan terakhir, istri tercinta Ferry Bahadur. Boleh pada duduk lagi, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ketika tadi memulai saya bertanya, mengapa kita berkumpul di sini? Karena kita ingin. Kenapa kita kumpul di sini? Ingin perubahan. Kita menginginkan Indonesia yang adil makmur untuk semua, bukan adil makmur untuk sebagian. Setuju? Kita ingin Indonesia yang adil makmur untuk semua. Dan alhamdulillah perjuangan ini makin hari makin menemukan jalannya. Tadi di rekaman tadi diungkapkan. Ingat nggak beberapa bulan yang lalu banyak yang bilang nggak akan bisa daftar. Betul. Nanti pilpresnya cuma 2 pasang. Betul tidak? Betul tidak? Ya, tuh rekamannya banyak tuh. Itu jadi jejak digital. Ikhtiar kita atas ridha Allah, alhamdulillah dibukakan pintu-pintu untuk jalan-jalan kebenaran. Jadi saya sampaikan pada waktu itu, mohon maaf kalau kami mengecewakan. Mohon maaf kalau mengecewakan yang pesimis. Kita memang tugasnya mengecewakan yang pesimis. Karena kita optimis Indonesia bisa adil makmur untuk semua. Ibu-ibu semua, tadi pagi saya mampir ke pasar dulu. Mampir ke pasar, sampai di pasar ketemu dengan pedagang, ketemu dengan yang para pembeli. Saya juga mau tanya di sini, ibu-ibu, kebutuhan pokok murah atau mahal? Murah atau mahal? Bagaimana kalau kita lanjutkan? Mau diteruskan? Tidak. Mau diteruskan? Tidak. Jadi perlunya apa? Perlunya apa? Itu ada tulisannya. Lulus kuliah, kuliah gede banget. Hari ini biaya pendidikan murah atau mahal? Murah atau mahal? Mahal. Gimana kalau kita lanjutkan aja? Jangan. Gimana kita lanjutkan? Jadi kalau mau diubah, nomornya berapa? 1. Nomornya berapa? Kita ingin melakukan perubahan, tapi usaha melakukan perubahan ini dari kemarin dapat hambatan. Tantangannya besar. Ada yang tidak ingin terjadi perubahan. Siapa yang tidak ingin terjadi perubahan? Saya beri contoh. Hari ini petani bekerja luar biasa berat. Ketika gabahnya dijual harganya murah, betul tidak? Sementara ibu bapak belanja beras di pasar, harganya mahal, betul tidak? Kalau ibu bapak belanja beras harga mahal, tapi uangnya diterima petani, saya yakin ibu-ibu ikhlas, betul tidak? Masalahnya uangnya hilang di jalan, betul? Kita ingin bikin perubahan, Dan kalau terjadi perubahan, insya Allah petaninya bisa dapat harga jual lebih baik, mereka bisa sejahtera, betul? Ibu-ibu belanja beras lebih murah, insya Allah bisa punya tabungan lebih banyak. Yang kehilangan yang di tengah nih, yang pada main pulang, yang spekulasi, yang mafia, mereka yang tidak ingin perubahan. Karena itu kita katakan,
kita semua akan bersatu. Kita hadapi mafia-mafia itu semua dan kita dorong perubahan. Siap ya? Kita menemukan tantangan yang tidak kecil, tapi alhamdulillah satu demi satu tantangan itu terlewati. Karenanya kami yakin ke depan kita akan terus maju, kita akan terus bergerak. Survei juga begitu. Kalau di survei nomor berapa? Berapa kalau di survei? Pernah di survei nomor 1? Saya tanya, di sini ada yang pernah di survei belum? Ada. Mana yang pernah di survei di sini? Ayo, di ruangan ini, mana yang pernah di survei? Mana yang pernah di survei? Jadi artinya siapa yang di survei? Betul tidak? Jadi pilihannya nomor? Pilihannya nomor? Jadi bagus sekalian, semua tantangan, semua rintangan akan kita hadapi sama-sama. Pernah waktu itu ditanya, Pak Aris gimana menghadapi tantangan yang besar, tekanan yang besar? Lalu saya katakan, ya tantangan itu memang besar, tapi seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi belum apa-apa dibandingkan tekanan yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga dengan harga yang mahal. Tekanannya belum apa-apa dibandingkan anak-anak muda yang kesulitan cari lapangan pekerjaan. Tekanannya belum apa-apa dibandingkan dengan para petani yang kesulitan mencari pupuk. Betul? Dan bila harus menghadapi tekanan untuk membebaskan keluarga kita dari tekanan ekonomi, untuk membebaskan petani dari tekanan soal pupuk, untuk membebaskan anak-anak muda supaya dapat lapangan pekerjaan, bila kami harus menghadapi tekanan, maka kita hadapi sama-sama tekanan itu semua. Itu adalah komitmen kita bersama. Karena itu hari ini di Kuningan, di tempat yang selalu terpatri di hati kami, yang selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup itu, kami datang ke sini untuk memohon restu dan sekaligus untuk menyampaikan pesan bahwa semangat yang dibawa dari Kuningan insya Allah akan dibawa ke seluruh Indonesia. Di Kuningan ingin perubahan, betul tidak? Nah, kalau kita mau melakukan perubahan, kesempatannya cuma 6 jam. Berapa? 6 jam. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang tanggal 14 Februari. Tanggal berapa? 14 Februari. Saat itu kita mau memilih. Pilihannya ada 3. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Ada 3 nih. Kalau mau pilih melanjutkan, pilih yang lain. Tapi kalau mau pilih perubahan, pilih nomor. Insyaallah Kuningan akan pilih nomor. Tapi untuk itu semua terjadi, kita harus kerja keras. Yang berada di tempat ini, siapkah untuk bekerja keras? Siap untuk menjangkau semua? Siap menjangkau keluarga? Siap jangkau tetangga? Nih, tetangga kita ada banyak. 40 rumah ke depan. 40 rumah ke belakang. 40 rumah ke kanan. 40 rumah ke kiri. Siap menjangkau seperti itu? Yuk, kita ulangi sama-sama. 40 rumah ke depan. 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke. Insya Allah kalau itu kita kerjakan, maka perubahan akan terjadi di Kuningan. Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu tetangga saudara, kasih pertanyaan yang sama. Mau biaya pendidikan mahal terus? Mau biaya kebutuhan pokok mahal terus? Itu pertanyaan yang disampaikan. Dan insya Allah bila itu kita gaungkan sama-sama, insya Allah di Kuningan akan mendapatkan angka yang besar sekali teman ini. Jadi Bapak sekalian saya hormati, perjuangan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai,
bukan tentang satu koalisi, tapi ini tentang masa depan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, dan insya Allah anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Ini yang menjadi inti perjuangan yang hendak kita lakukan sama-sama. Siap menjadi bagian perjuangan ini? Siap bergerak bersama? Pastikan semua yang hadir menjangkau tetangga, saudara semuanya. Dan kalau di Kuningan kita menang besar, insya Allah di Jawa Barat kita bisa menang besar. Karena Kuningan ini tempat keberangkatan perjalanan panjang dalam kehidupan kami. Kami masih ingat, kalau masih kecil suka main di Citambah. Cuma Citambahnya sekarang sudah kecil. Kalau dulu perasaan Citambah tuh besar. Dulu suka nyuci-nyuci di situ. Sekarang nggak bisa nyuci di sana sih ya. Kayak tutup. Tapi kita berhadapan, kita semua berharap, insya Allah semangat yang dibawa dari Kuningan ini akan tergaungkan ke seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak pada semua, karena tantangan kita ke depan cukup besar. Mari kita sama-sama berdiri menyanyikan Maju Tak Gentar sama-sama. Yuk, Bapak Ibu. Ayo berdiri. Iya, Bu. Kita punya tantangan besar ke depan, tapi kita tidak akan mundur. Setuju? Tidak akan mundur, setuju? Ayo, kita nyanyi pada hitungan keempat kita mulai. 1, 2, 3, 4. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Sekali lagi, maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Majulah, menang. Sekali lagi, majulah, menang. Perubahan. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Ada 3 partai pengusung. Mau berhasil perubahan? Bukan hanya eksekutif, bukan hanya di pemerintah, tapi di dewan kita harus juga menang. Siap? Siap pilih calon-calon dari partai pengusung?
urutannya abjad. Partai pengusung Nasdem, PKB, PKS. Apa nama partainya? Nasdem, PKB, PKS. Sekali lagi. Nasdem, PKB, PKS. Yuk kita mulai sama-sama. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS. Apa partainya yang keras? Siapa nama calonnya? Siapa wakilnya? Apa singkatannya? Nomor urutnya berapa? Nomor urutnya berapa? Nomor urutnya berapa? Insya Allah kalau kita sudah di luar kepala begini akan bergaul ke seluruh wilayah. Tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Ayo sekalian, boleh duduk lagi. Saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah, dan insya Allah perjuangan yang kita kerjakan hari ini akan Allah bukakan pintu-pintu kemudahannya, akan dibukakan jalan-jalan baru yang semula tak terduga. Karena yang kita perjuangkan bukan persoalan satu orang, bukan soalan satu partai, tapi kita ingin keluarga-keluarga di Kuningan, keluarga-keluarga di Jawa Barat, keluarga-keluarga di Indonesia terbebaskan dari beban ekonomi yang berat seperti sekarang ini. Ini kesempatannya, dan saya bisa sampaikan 3 partai pengusung ini, mereka mengusung perubahan mendapatkan tekanan yang tidak kecil. Mereka menjadi partai-partai pejuang. Kalau partai-partai ini mau hidup nyaman, mereka tidak mengambil rute perjuangan seperti sekarang. Mereka milih ambil garis perubahan, walaupun terjal, walaupun banyak tantangan, karena mereka yakin, insya Allah perubahan ini akan bisa mengubah nasib seluruh rakyat Indonesia. Dan biarkan nanti sejarah yang mencatat bahwa yang mengambil pilihan terjal, pilihan yang sulit adalah partai-partai yang sesungguhnya dekat dan mau selalu memperjuangkan kondisi rakyat Indonesia. Mereka tidak akan malu membaca sejarah. Mungkin ada yang malu membaca sejarahnya, tapi 3 partai ini akan baca sejarahnya di 2023, 2024 dengan kepala tegak. Kami bukan bagian yang berkompromi atas kezaliman. Kami bukan bagian yang membiarkan kezaliman. Kami adalah bagian yang mengikhtiarkan keadilan. Kami yang menjadi bagian yang mengusahakan hadirnya keadilan. Itu rute yang tidak mudah. Tapi insya Allah dengan dukungan semua di sini, insya Allah partai-partai ini akan bisa melewati semua tantangan. Dan insya Allah Pilpres nanti kita akan bisa melewati semua prediksi yang pernah diungkapkan. Kita semua sudah terbiasa diremehkan. Memang bagian kita adalah menjawab orang-orang yang meremehkan, bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Kita jawab dengan kenyataan bahwa rakyat menginginkan perubahan. Insya Allah dari Kuningan bergaung pesan ini semua. Dan saya ingin sampaikan terima kasih kepada ibu bapak semua yang datang di sini. Ini semuanya kumpul dari Kuningan. Kalau boleh saya tanya, yang paling jauh kira-kira dari mana? Cibinpin, ada Cibinpin. Woi, Kuningan Timur ke Cibinpin jauh. Oh, dari Majalengka datang juga. Bekasi. Pak Anies. Subang. Allah. Mandi Rancang, ya. Mandi Rancang sih dekat. Jambi. Oh, Ciamis. Masya Allah, Ciamis.
Bapak Ibu sekalian, asal usul kita memang beda-beda. Rumah tempat kita tinggal beda-beda. Latar belakang kita beda-beda. Tapi kita semua di sini dikumpulkan oleh satu kesamaan cita-cita. Dikumpulkan dengan satu kesamaan tujuan. Apa tujuan kita berkumpul di sini? Apa tujuan kita berkumpul di sini? Rumahnya boleh beda-beda, rumahnya boleh jauh, tapi hati kita dekat karena kita sama-sama menginginkan perubahan. Insya Allah dengan begitu ini menjadi kekuatan yang luar biasa besar. Bapak sekalian saya hormati, saya ingin berpesan kepada semua. Ini adalah hari Sabtu. Ibu dan bapak punya pilihan mengerjakan yang lain. Punya pilihan yang mengerjakan yang lain. Ibu bapak bisa di rumah, bisa santai-santai, betul tidak? Betul tidak? Tapi ibu bapak memilih untuk datang ke sini, memilih untuk hadir dalam pertemuan tentang perubahan. Kenapa? Karena ibu bapak bukan penonton perubahan, tapi ibu bapak adalah penggerak dan pejuang perubahan. Ya. Nanti pada waktunya, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, insya Allah kita diberikan umur panjang. Ibu bapak bisa bercerita kepada anak ibu, anak bapak, cucu ibu, cucu bapak, bisa bapak sampaikan. Nah, dulu di saat Indonesia di persimpangan jalan, tahun 2023, tahun 2024, kita semua mengusahakan perubahan untuk keadilan. Dan ibumu ini, ayahmu ini bukan penonton, adalah pejuang yang mengikhtiarkan perubahan itu terjadi di Indonesia. Karena itu saya minta kepada semua, ambil gambarnya atas peristiwa ini. Ambil fotonya, rekam videonya, simpan untuk diri sendiri dan sebarkan di seluruh sosial media. Siap? Rekam ini semua, sampaikan. Saya sedang berada di GOR ini untuk mengikhtiarkan perubahan. Sampaikan kepada teman-teman satu WA group. Katakan kepada semua, Indonesia tidak baik-baik saja dan kami ingin Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil. Saya berada di sini mengusahakannya. Ini adalah sebuah bukti yang ibu bapak harus simpan dan sampaikan kepada semua. Saya bukan penonton, saya bukan orang yang sekedar menyaksikan di samping. Saya adalah bagian dari perjuangan itu. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh bagi sekalian. Dan bagi teman-teman muda yang datang ke sini, banyak anak-anak muda hadir di sini. Boleh kita beri apresiasi anak-anak muda yang datang di sini. Atau sebaiknya begini, anak-anak yang hitungan tahunnya masih sedikit. Karena semua di sini ngakunya masih muda. Semua ngakunya masih muda. Tapi kalau hitungan tahun nggak bisa dibohongin, betul tidak? Nih, anak-anak yang usianya masih kepala 2, kepala 1, kepala 2, hitungan tahunnya. Boleh pada berdiri yang kepala 2. Boleh kepala 2 berdiri, kepala 2 berdiri, kepala 2 berdiri. Ayo. Kalau rambutnya putih kepala 2 berarti salah tempat. Dan tepuk tangan buat semuanya yang hadir di sini. Anda memilih masa depan. Anda tidak bisa diam saja menyaksikan persiapan jalan menuju masa depan. Anda harus ambil pilihan. Sekarang pilihannya cuma 3. Tidak bisa lagi Anda diam. Dari 3 itu Anda pilih nomor berapa? 1. Tegas. Sekarang tidak bisa diam. Dan kalau tidak nyoblos, maka suara Anda terbuang mubazir. Nih, beri contoh. Kalau ada pemilu, terus rame-rame bilang saya nggak mau ikut, dan ternyata ikut pemilu cuma 40%, 60% nggak ikut nyoblos. Apa yang terjadi? Yang menentukan hasil yang 40%. Sebanyak-banyaknya orang tidak ikut pemilu, angkanya tidak pernah dihitung. Karena itu tidak menentukan, itu mubazir, terbuang percuma. Ajak semuanya, yuk datang ke TPS, tanggal berapa? Tanggal berapa?
Lalu pilihan nomor? Angkat tangannya. Pilihan nomor? Pilihan nomor? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya apa? Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS. Apa partainya? Nasdem, PKB, PKS. Insya Allah semangat ini terus membara di antara kita semua. Terus sekalian, saya ingin akhiri dengan mengajak sama-sama kita menutup. Mohon izin Bapak. Bapak Presiden dulu. Amin. Bapak ini sebagai orang tua kami, Bapak ini sebagai Bapak yang begitu luar biasa untuk kami, dan saya yakin seorang Bapak tidak akan pernah ada yang menyakiti anak-anaknya. Dan Bapak, mohon izin di belakang saya mendengar cerita cinta yang dimana ada beberapa orang di sini yang sudah dibantu, mungkin Bapak pasti lupa. Yang dimana mereka sangat berterima kasih sekali kepada Bapak karena dari apa yang telah Bapak berikan membuat mereka kembali tentunya untuk bersemangat hidup. Kami undang untuk dapat naik ke atas panggung ada Ibu Ade, Ustadz Fitri, Bang Cek, Kang Adam dan juga istri dari Ade Center Kuningan. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Ibu, nama Ibu? Ibu Sri. Saya malah belum tahu ini apa ini. Mau ngeroyok? Ya, mangga. Lupa gemblong. Alhamdulillah ada gemblong di sini. Ya. Tadi juga di pasar kita nyari gemblong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Bapak, saya mau mengucapkan terima kasih apa yang Bapak akan lakukan kepada kami. Selama kami sakit, Bapak selalu mendukung kami, memperhatikan kami dan menjalani operasi kepala. Bapak sama Ibu begitu baik, begitu memperhatikan kami sampai 30 hari kami di Rumah Sakit Otak, Pusat Otak Nasional di Jakarta. Waktu Bapak menjabat menjadi Gubernur DKI. Kami mengalami koma 7 hari dari di sini, dibawa ke sana ditolak, dibawa ke keluarga saya ditolak sama PON. Begitu mau tolongan ke Bapak, alhamdulillah saya diterima, dapat masuk langsung operasi kepala selama dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Alhamdulillah sukses operasinya, sembuh sampai sekarang sehat. Terima kasih Bapak, Ibu yang selalu yang termasuk kami dari di Pondus begitu baik orang-orang sama Bapak bilang, Ibu sebenarnya Pak Gubernur dan begitu memperhatikan saya sampai 24 jam pun memperhatikan saya. Begitu fasilitasnya begitu bagus, sampai kami dioperasi sama dokter yang dari Arab, dokter yang terbaik. Makanya sampai sekarang saya sehat. Tapi saya baru pertama kali ketemu sama Ibu. Ya. Baru pertama kali. Iya. Soalnya saya Nggak apa-apa. Nggak usah ketemu, nggak apa-apa. Yang penting ibunya sembuh. Ini yang paling penting, ya. makasih ya Bapak. Ya. Ibu terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Insya Allah anak-anak juga sehat semua, ya.
Ya. Kalau gitu Bapak, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Terima kasih. Tentunya untuk Ibu Ade. Terima kasih teman-teman dari Amis Sektor Kuningan. Boleh berkenan untuk dapat turun dari atas panggung. Dan sekali lagi, berbagi tidak akan membuat kita menjadi kurang, tetapi berbagi tentunya akan membuat kita semakin bertambah dan semakin bahagia. Alhamdulillah, atur dulu. Terima kasih. Ini gemblong buat ngemil di mobil nanti. Ya, terima kasih. Lalu sekalian, selama kita bertugas di Jakarta sering mengalami situasi di mana, apalagi pada masa COVID itu banyak sekali pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan rumah sakit dan lain-lain. Itu semua bagian dari tugas. Semua bagian tugas. Insya Allah semua yang sehat ini nanti menjadi pribadi bermanfaat. Ya. Lalu sekalian, saya ingin akhiri dengan menyampaikan terima kasih. Terima kasih telah datang dan ingat nomornya. Ingat nomornya.